Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, 22 Oktober yang dijadikan sebagai Hari Santri Nasional memiliki banyak arti makna dari sudut sejarah nasional maupun masing-masing pribadi santri. Nihwan TV dalam kesempatan ini mohon izin untuk sedikit bercerita tentang bagaimana nikmatnya, suka dukanya menjadi santri. Saya termasuk, alhamdulillah, yang Allah takdirkan menjadi santri di dua tempat. Yang pertama At-Tahiriyah, Kaloran, Serang, Banten. Yang kedua Baitur Rahman, Margahayu, Bandung. Sejak di kampung di Sumuranje, Kiai Haji Abdul Ilah, guru kami, semoga Allah mengampuni dan menempatkan beliau di tempat yang sangat layak. Almarhum Kiai Haji Abdul Ilah ketika mengajar di rumah beliau ba'da maghrib, ba'da isya, dan juga ba'da subuh, selalu di sela-sela mengajarnya mengutip betapa di Serang Kota, di Kaloran, ada pesantren yang bagus, kiainya bagus, aktivitasnya sangat bagus, dan seterusnya, untuk merangsang kami, memotivasi kami agar nanti kalau di Serang Kota sekolahnya, karena pada waktu itu di desa belum ada SMA, baru sanawiyah, jangan lupa untuk mondok, dan kalau bisa mondoknya di At-Tahiriyah. Lepas sanawiyah, saya merengek-rengek ke orang tua untuk sekolah, untuk mondok. Kalau sekolah tidak bisa, mondok pun sudah lebih dari cukup. Karena mohon maaf, faktor biaya juga, akhirnya saya tidak harus rela untuk tidak pesantren. Maka setiap kali hari Sabtu dan hari Ahad, anak-anak kampung yang sekolah di Serang Kota pulang dengan seragam putih abu-abu atau seragam pramuka, pulangnya pakai seragam sekolah. Kalau di Serang itu bisa setengah harga angkot, setengah harga bus kota kalau pakainya pakai seragam sekolah. Emang begitu peraturannya. Tiap kali mereka melihat pulang kawan-kawan ini dari Serang Kota ke kampung dengan pakaian sekolah, berpapasan dengan saya yang baru pulang dari laut atau baru pulang dari angon kambing, itu sedihnya luar biasa. Sedih, ingin sekali rasanya pengen jadi mereka, bisa mondok, bisa sekolah. Apa daya, kantong, saku rata, dompet tidak mencukupi, dan kita tetap harus menghormati orang tua karena memang begitulah, nggak bisa memaksakan. Tapi waktu itu saya masih merengek-rengek terus, sehingga ada salah satu wak namanya Wak Sufradi. Ini anak beda ini, bocakin beda dewekin, bocakin pengen sekolah, bocakin pengen belajar. Akhirnya beliau dengan segala macam perangkatnya berdoa kepada Allah, selain ikhtiar yang keras, satu kesimpulan, ternyata saya juga punya kambing satu, hasil angon kambing. Kan kalau di kampung itu sanawiyah selesai sampai zuhur, sementara zuhur ada yang ke ladang, ada yang ke laut, ada yang angon, atau yang kombinasi di antara ketiganya itu. Ternyata saya juga punya satu kambing. Dari hasil angon itu dijual, alhamdulillah dapat 60.000. 60.000 lumayan buat modal awal daftar ke At-Tahiriyah, yang kalau tidak salah waktu itu 50.000 satu tahun. Sangat murah, untuk ukuran saat itu pun sangat murah. Alhamdulillah, dengan diantar uang dan juga diiringi
Ki Haji Abdul Ilah langsung mendaftarkan di Pondok Pesantren At-Thahiriyah, dan diterima waktu itu yang bertugas Ustadz Soleh, Ustadz Muhammad Soleh. Diterima, daftar, dan langsung diarahkan menuju ke Abah, nama lain dari panggilan akrab untuk guru kami, orang tua kami, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hasuri Thohir, atau sering kita panggil dengan Abah. Abah ini sempat 7 tahun di Madinah untuk belajar agama, kemudian sempat juga berguru pada Abu Yadim Yati, Cidahu Pandeglang, kemudian juga beberapa pondok pesantren di Banten dan juga di luar Banten, salah satunya di Pelabuhan. Maka berbahagia sekali bertemu dengan Abah waktu itu, dengan Pak Kiai. Cium tangan, ngobrol, kadang bahasa Jawa Serang, kadang bahasa Indonesia, dan hal yang luar biasa diterima pada waktu itu. Ada anak yang pesantren memang perlu penyesuaian, karena sesungguhnya anak santri ini tidak mau pesantren, tapi orang tuanya kekeh supaya anaknya soleh, supaya anaknya solihah. Kalau saya beda, saya termasuk bukan saja perlu penyesuaian, perlu adaptasi, saya langsung nyambung. Kenapa langsung nyambung? Karena memang sudah ngelamun sejak kecil pengen pesantren. Dulu kan guru-guru kami, ustadz-ustadz kami di kampung itu kebanyakan di Al-Khairiyah Citangkil, yang didirikan oleh Brigjen Kiai Haji Samun, masih cucu cicit dari perlawanan Cilegon atau Geger Cilegon 1888. Kiai Haji Wasid ini kalau diurut nanti cucu cicitnya salah satunya adalah Kiai Haji Brigjen Samun di Citangkil Al-Khairiyah. Maka begitu dengar mondok itu harus tahan lapar, mondok itu harus banting setir untuk belajar, mondok itu jadi orang soleh dan solihah. Kalau mondok itu jadi pengkaderan pemimpin di masyarakat nantinya, siapa yang jadi pemimpin kalau tidak anaknya untuk memondokkan, orang tua memondokkan anaknya. Jadi ada anak yang memang terpaksa tidak mau pesantren, tapi oleh orang tuanya disuruh ke pesantren. Nah ini anak-anak ini perlu adaptasi. Belum lagi dari luar Serang, yang bahasanya bukan Jawa, umpamanya dari Tangerang. Tangerang kan memang yang bagian barat ada yang Jawa, tapi bagian tengah sedikit Sunda, bagian paling timur Tangerang mungkin Betawi, sudah masuk lulu gua-gua, bahasanya Betawi. Jadi ada perlu penyesuaian. Tapi alhamdulillah anak-anak yang semangat atau mau beradaptasi, mau belajar, kendala bahasa itu tidak terlalu menjadi hal yang berat. Justru menjadi tantangan yang mengasihkan. Kan banyak anak Jakarta, ada anak Tangerang, atau juga anak-anak Banten yang misalnya Rangkas, Pandeglang, itu kan Sunda. Sementara untuk menerjemahkan bahasa-bahasa kitabnya adalah bahasa Jawa. Utawi iki iku. Kalau dimaknai utawi pasti itu kedudukannya jadi mubtada, karena isim yang di awal. Utawi. Kemudian iku adalah khobar. Kalau dikatakan iku itu khobar. Kalau dikatakan sape itu untuk fa'il, atau apa untuk fa'il, untuk ghair akil, yang tidak berakal apa, untuk yang akil, untuk yang berakal sape. Terus lagi arah itu tamyiz, arah tamyiz, dan seterusnya. Ing maf'ul. Jadi wis ngedadekaken sapa Allah ing, nah ing itu adalah maf'ul bi. Jadi begitulah ada rasa tersendiri, sehingga betul kalau menerjemahkan pakai bahasa daerah, entah Sunda, entah Jawa, entah manapun, itu ada kedudukan kalimat yang dengan sendirinya bisa diketahui.
ada rasa bermain di situ. Lebih nikmat insya Allah. Ada rasa nikmat tertentu dalam olah bahasa. Kemudian tahun pertama di pondok At-Tahiriyah tahun 1990 sejujurnya At-Tahiriyah ini pesantren yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena full pengajian. Ngaji wajibnya saja, ngaji wajibnya ba'da subuh sampai jam 7 atau 7.15. Ba'da asar dari jam 5 sampai maghrib. Ba'da maghrib khusus i'rab sampai isya. Khusus i'rab atau sampai isya. Ba'da isya ngaji wajib juga sampai jam 9. Itu ngaji wajibnya. Di luar ngaji wajib ini banyak sekali namanya mutola'ah. Ngaji sorogan ke ustadz-ustadz atau ke santri senior atau sesama santri seangkatan tapi lebih paham. Itu banyak sekali, hidup sekali. Bahkan ada juga pengajian dari mulai jam 2 sampai jelang subuh. Khusus i'rab. Khusus i'rab. Dan tahun pertama itu tidak ada pengajian yang tidak saya ikuti. Satu kali pun gak pernah bolos. Alhamdulillah. Ini pesan nenek di kampung. Ngerti enggak ngerti yang penting ngaji. Paham durung paham sing penting ngaji. Mengkoge Allah ngenai ilmu, ngenai weruh, ngenai paham. Jadi kata nenek, paham belum paham, yang penting ngaji. Nanti juga Allah ngasih ilmu, ngasih tahu. Yang penting ikhtiar dulu, belajar dulu. Dan saya termasuk santri yang agak lumayan sulit untuk memahami itu. Tetapi yang paham adalah harus ngaji, harus belajar. Nanti juga Allah ngasih ilmu. Itu yang paham. Yang kedua, di antara kehebatan At-Tahiriyah, menurut saya, itu kalau santri baru yang belum paham, walaupun mahasiswa masuk, itu tidak langsung digabung ke kelas 3. Kan ada sistem klasikal. Ini sistemnya luar biasa klasikal. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 ini pelajaran dasar-dasar. Umpamanya kalau fikih, takrib. Kalau tasrif, sorof, matan bina dulu. Kalau nahu umpamanya jurumiyah dulu. Jadi tidak langsung dinaikkan ke kelas 3. Walaupun itu mahasiswa harus ke kelas 1 dulu. Nanti bingung. Kelas 3 ada Kifayatul Akhyar, kelas 3 ada Tafsir Jalalain, kelas 3 ada Ibnu Aqil. Bingung nanti kalau baru masuk langsung ke pelajaran yang lebih tinggi lagi. Maka alhamdulillah sangat istimewa, luar biasa. At-Tahiriyah pada waktu itu dasar dulu, jurumiyah dulu. Ngafalin pengertiannya apa, sedikit-sedikit. Jadi ini saya merasakan hal yang sangat banyak manfaatnya. Misalnya jurumiyah untuk awal, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu mencakup lafaz murakkab, mufid, wahdo. Dijelaskan apa itu lafaz umpamanya. Pertele jelas. Tafsili terperinci. Al-lafdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini faksara. Murakkab adalah kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Al-mufidu ma afada faidatan yasunu sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha, dan seterusnya. Mufid adalah ucapan yang sempurna yang kalau dihentikan oleh pembicaranya, pendengar sudah mengalami pemahaman, sudah memahami. Misalnya wado' bila qasdi dengan sengaja, atau bil lughatil arabiyah atau dengan bahasa Arab, dan seterusnya. I'rabnya juga sangat-sangat jelas. Pertele, kata-kata orang Jawa sananya, pertele jelas. Misalnya ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi
li adami ittisalihi biwawi jam'in wala bidomiri raf'il mutaharrikin jaa fi'il madi mabni fatah. Kenapa mabni fatah? Dijelasin lagi, karena tidak bertemu dengan domir rafa' mutaharrik dan wawu jama'. Jadi begitulah jelas kenapa ja'u, kenapa fi'il madi mabni dhammah, karena ketemu dengan wawu jama' gitu. Jadi dan seterusnya. I'lalnya juga sangat terperinci. Umpamanya hapunten Ustaz Iwan Sudiana luar biasa dalam i'lal. Misalnya qala asluhu qawala ala wazni fa'ala qulibatil wawu alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara qala. Qaidahnya min wawin aw ya'in bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathim muttasil. Jadi begitulah jelas kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, dalilnya mana. Dalil yang dimaksud di sini adalah alfiyah dan yang semakna dengan dan yang model-model qawaid-qawaid yang lainnya. Itu terus diulang tiap hari, diulang tiap hari, diulang tiap hari. Sehingga alhamdulillah saya merasakan ilmu yang masuk. Jadi yang dari kampung udah belajar banyak tapi belum paham, kata nenek, belajarlah nanti juga bisa. Takdir Allah sedikit terbuka. Dan kita juga terima kasih kepada Ustadz Syahruddin yang mengadakan pengajian dari jam 2 sepertiga malam sampai jelang ba'da subuh, khusus i'rab terus diulang. Sekedar menyebut beberapa nama untuk tajwid mungkin mengasihkan nih sambil bernyanyi. Ustadz Mahfuzin dengan Tufatul Atfal yang dinyanyikan dengan berbagai macam lagu, itu juga sangat menyenangkan bagi kami. Dan Ustadz Muhammad Soleh juga walaupun tegas, cenderung keras, tapi itu sangat dibutuhkan untuk santri. Dan kedisiplinan yang Ustadz berikan kepada kami itu berimbas sampai puluhan tahun kemudian. Kenapa? Itu hal yang sangat bermanfaat untuk membentuk karakter kami supaya disiplin dalam ngaji. Sehingga dulu ada istilah begini, santri kalian adalah duta-duta dari kampung-kampung kalian, datang ke pesantren atau At-Tahiriyah kalau hanya untuk tidur, tidak mau ngaji, hanya untuk makan, tidak mau ngaji, gulung tikar, jinjing koper, pulang. Gitu. Itu beliau masih ingat itu, tegas. Dan bener-bener santri yang nggak mau ngaji dipulangin. Setelah dinasehati, setelah disuratin, setelah disidang, setelah berbagai macam rute-rute yang prosedural yang harus dijalani, nggak ngaji juga, ya udah pulang gitu. Itu luar biasa. Dan waktu itu jumlahnya sekitar 400 santri aktif, putra dan putri. Nyebutnya putra dan putri. Ikhwan dan akhwat belum tenar pada waktu itu. Jadi putra dan putri dari berbagai macam tempat. Itulah pondok pesantren At-Tahiriyah sekilas yang didirikan, diasuh oleh guru kami, Abah panggilannya, nama lengkapnya Kiai Haji Tubagus Ahmad Hasori Thohir, sosok yang sangat luar biasa memikirkan umat, sosok yang sangat ingin mencerdaskan umat. Jadi kata beliau tuh, sering beliau omongkan, mubalik harus ngerti nahu sorof, penceramah harus paham nahu sorof, sarjana harus paham nahu sorof, orang Islam harus paham nahu sorof. Dengan wasilah nahu sorof bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari hadis, bisa memudahkan untuk ngerti bahasa Arab, dan seterusnya.
Dan beliau Abah Hasuri Thohir adalah sosok yang sangat-sangat berpengaruh bagi kami sebagai vitamin hati, pengobat, penguat dikala lelah dalam dakwah. Kadang-kadang ingat beliau itu salah satu kiai menjadi semangat kembali. Betapa tidak, nyaris 24 jam waktunya untuk dakwah, untuk umat. Apakah dapat sesuatu? Enggak. Yang saya tahu enggak dapat apa-apa. Dan pesantren juga segitu aktifnya, sangat murah biayanya. Sangat murah. Hanya untuk operasional air saja. Hanya untuk operasional listrik saja. Beliau tidak minta apa-apa. Yang diminta oleh beliau adalah ngaji rajin, sholat rajin, nanti setelah pulang dari At-Tahiriyah, setelah keluar dari At-Tahiriyah, bermanfaat buat masyarakat. Dan kami mendoakan semoga Abah, emak juga senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khilaf Allah, ampuni seluruh amaliyahnya, Allah terima sebagai amal joriyah. Ada yang wudhu di At-Tahiriyah, ada santri yang mengajarkan ilmu, ada santri yang ngaji, yang ibadah, mengalir pula pahalanya buat guru kami, buat kiai kami, Abah dan juga emak. Terus mengalir pula pahala dari santrinya santri, anak cicitnya santri, terus mengalir ke Abah dan juga semua ke guru-guru kami. Mengalir pahala menjadi bagian dari menjadi bagian fadilah buat beliau-beliau. Semoga apa yang kami pelajari menjadi hal yang bermanfaat. Ini pemirsa Nihwan TV, sebatas ingat Hari Santri. Tentu ada yang tinjauannya lokal, tinjauannya nasional, tinjauannya internasional. Dalam kesempatan ini, Nihwan TV hanya sedikit cerita tentang At-Tahiriyah, tentang pribadi. Dan alhamdulillah, tahadus binikmah, saya juga mengamalkan yang sebisa-bisanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.